Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Setia TV Peduli dimanapun saat ini Anda berada. Sehat, itu yang kami harapkan bersama. Begitu pula dengan aktivitasnya berjalan seperti biasa di hari Senin yang mudah-mudahan full charge, penuh kebahagiaan dan kegembiraan buat kita semua. Hari ini luar biasa, hadir di studio bersama saya yakin beliau sudah tidak asing lagi. Sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh olahraga, praktisi pendidikan, komplit lah beliau ini hadir di kota Parepare. Beliau adalah dari pemuda Pancasila ya, yang pasti temanya juga luar biasa. Tapi kita sapa dulu kakanda saya yang satu ini, Fadli Agus Mante. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum Nika. Saya bingung kalau menyapa beliau, salam pemuda, salam olahraga, apa salam apa nih? Semua yang penting sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Gotong royong membangun peradaban dan pertumbuhan global. Kita tahu betul organisasi masyarakat pemuda Pancasila adalah salah satu organisasi yang sangat bonafit di tanah air, dan itu sudah diakui sepak terjangnya berpuluh-puluh tahun. Dan bagaimana kemudian eksistensi dan elektabilitas daripada organisasi masyarakat pemuda Pancasila untuk dipareparekan sosial pada umumnya. Silakan. Ya. Terima kasih banyak. Tentu dengan momentum hari lahir Pancasila ini, kami dari Ormas Pemuda Pancasila sangat berbahagia. Dan kemudian dapat kita jadikan loncatan energi ke depan bagi para anggota masyarakat dalam upaya mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang tertuang dalam Pancasila. Ada 5 poin yang paling penting yang telah digarisbawahi oleh depan dimpader kita. Dan kemudian tentu hal ini tidak lagi dijadikan sebagai pernak-pernik sekolah, kantor, rumah, bahkan hanya dijadikan simbol. Itu harus kita bangkit bahwa Pancasila ini adalah cara pandang, adalah konsep hidup berbangsa dan bernegara. Nah, di Pemuda Pancasila khususnya di Kota Parepare ini, seperti kita ketahui bersama bahwa Pemuda Pancasila hari ini eksis mulai dari sejak Orde Lama, Baru, dan hari ini, dan terkhusus di Parepare eksis karena arah dan tujuan organisasi kita ini bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam ideologi Pancasila ini. Dan kemudian Pemuda Pancasila khususnya di Parepare ini, syukur alhamdulillah 10 tahun terakhir ini kita sudah ada kultur yang kita transformasikan dan syarat nilai positif, dan sudah menjadi rahasia umum bahwa Ormas Pemuda Pancasila ini katanya dihuni sama preman-preman. Oh, ini mohon dulu diklarifikasi dan di underline itu, silakan. Dihuni oleh preman-preman. Nah, setelah saya masuk di Pemuda Pancasila melalui salah satu organnya, yaitu Satuan Pelajar Mahasiswa Pemuda Pancasila. Dari sana saya bangkit untuk mengetuk pemikiran dan hati teman-teman bagaimana Pemuda Pancasila ini menjadi laboratorium ideologi di setiap daerah, dalam artian Pemuda Pancasila ini jadi bengkel perbaikan bagi anak-anak bangsa yang keliru memilih jalan. Contoh bengkel misalnya kepada anak-anak bangsa yang keliru memilih jalan. Iya, benar, menarik ini, menarik. Nah, ini seperti kelompok-kelompok preman yang kita rekrut menjadi anggota Pemuda Pancasila, itu kita salurkan energinya ke hal-hal yang positif. Yang dulunya aktivitasnya mulai jam 9 malam sampai jam 5 pagi. Setelah masuk di Pemuda Pancasila, kita bekali dengan pendidikan dan latihan bagaimana Pancasila itu, bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana cara berpikir secara kritis, bagaimana menentukan sikap di saat-saat yang paling penting. Ini semua digenjot dalam pelatihan, diklat, pendidikan dan latihan. Sehingga ada pergeseran dari preman pasar, preman kampung, dia bergeser akhirnya menemukan jati dirinya yang sebenarnya, sehingga jalan menuju
kedamaian, jalan menuju kebahagiaan sebagai masyarakat, sebagai bangsa, sebagai rakyat. Dia temukan bahwa hal-hal yang pernah saya lakukan, jalan yang pernah saya tempuh adalah tidak baik untuk kelangsungan bangsa dan negara ini. Nah, olehnya itu kami senantiasa terus melakukan kaderisasi, terus melakukan rekrutmen untuk dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi menjadi Pemuda Pancasila menjadi sarana laboratorium kader, menjadi sarana mereformasi atau merevitalisasi pemikiran-pemikiran anak muda yang apatis dari lingkungan sosialnya. Oke, baik. Ini memang ini sangat berkorelasi dengan peringatan puncak acara peringatan hari lahir Harlah ya, hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni kemarin. Dan kita sangat mengapresiasi karena perayaan itu identik dengan bukan hanya mengingat kembali apa pesan the founding fathers kita, kemudian filosofi, esensi Pancasila sebenar-benarnya itu dibalut dalam suasana lokal wisdom atau kearifan lokal. Saya baru pertama kali seumur-umur upacara itu gitu kan, itu kita berpakaian nasional, kita berpakaian daerah, berbineka tunggal ika, gitu kan, dan itu dengan biasanya kan kita pakai baju biasa aja, baju dinas lah seperti itu. Upacara tuh gerah, tapi kemarin malah pakaian adat, tapi dilakukan dengan penuh sukacita. Nah, bagaimana kemudian saya juga bisa mengatakan salah satu founding fathers juga untuk pare-pare ini sebenarnya ya, istilahnya menjadi sosok orang tua gitu kan untuk kami yang masih kecil-kecil ini dalam persoalan organisasi kepemudaan seperti itu. Seperti apa Anda melihat puncak acara Harlah di 2023 ini? Jadi makna filosofis yang terkandung kemarin yang coba ditampilkan dalam acara peringatan Harlah Pancasila ini, itu yang pertama yang saya tangkap adalah kebersamaan, keberagaman di atas perbedaan yang ada di Parepare. Khusus di Parepare, seperti kita ketahui bersama, Parepare dalam sejarahnya memang dari dulu heterogen. Tidak ada satu kerajaan pun yang bisa mengklaim diri bahwa dia pemilik sah di Parepare. Nah, olehnya itu dari segi antropologi, dari segi sosial kemasyarakatan, Parepare sudah terbiasa dengan hal-hal yang berbeda, akan tetapi dalam balutan bingkai kepareparean tentu persatuannya yang lebih dikedepankan. Dan kemudian kembali ke hal-hal yang bersifat kearifan lokal. Memang ini menjadi PR bagi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang sudah men-trigger kembali, mengingatkan kita kembali bahwa Parepare ini masih memiliki keragaman nilai-nilai lokal yang harus kita angkat sebagai simbol persatuan di Parepare. Nah, tentu hal ini tidak kami sebagai pemuda tidak berharap hanya terjadi di lapangan upacara. Akan tapi ini menjadi pintu masuk untuk kita semua dimanapun kita berada, bahwa berangkat dari perbedaan yang ada, kita harus bekerja sama, kerja bersama, berkolaborasi, bersinergi. Saya pikir dalam tema besar Harlah Pancasila ini, ini makna dari tema sentral dari hari lahir Pancasila, sinergitas, kemudian kolaborasi, kemudian kerja bersama. Nah, ini kalau kita lihat ya, entah itu sejarahnya, kemudian semakin ke sini, boleh dikata nih Kanda, saya sangat bersyukur sebenarnya menjadi warga Parepare. Karena Parepare ini, coba deh, kita tuh dulu aksi begal di mana-mana, kita sampai dari pagi sampai pagi kemana saja, alhamdulillah aman. Kecuali kita nyari persoalan sendiri begitu ya, lain cerita itu mah. Nah, sekarang kalau kita anak-anak muda kita, meskipun tadi ada yang saya senang tuh dari jam 9 ke jam 5 pagi Pemuda Pancasila malah merubah dari jam 5 pagi ke jam 9 malam produktivitasnya.
produktivitasnya. Ini juga masuk bulan Juni, tidak lama lagi kita memperingati proklamasi. Biasanya teman-teman dari Pemuda Pancasila itu paling getol kalau ketika mendekati. Nah, seperti apa ini persiapan-persiapan 2 bulan ke depan? Iya, jadi persiapan-persiapan secara organisasi itu sudah menjadi ritual yang wajib bagi kader Pemuda Pancasila dimanapun berada. Apakah ada atau tidak undangan resmi, Pemuda Pancasila akan selalu ikut berperan serta dalam mengisi perayaan Hari Kemerdekaan. Untuk tahun ini tentu persiapan-persiapan itu telah dilakukan, dan ditambah lagi dalam waktu dekat kita akan melaksanakan suksesi kepemimpinan di Pemuda Pancasila. Tidak terasa, Ika, ya. Saya di Pemuda Pancasila ini kurang lebih sudah 1 dasawarsa. Wow. Nah, luar oleh biasa. itu ya mungkin pada periode yang akan datang saya ingin mengajak teman-teman yang lain untuk saling bergantian memimpin Pemuda Pancasila, melakukan regenerasi di Pemuda Pancasila Parepare. Dan satu komitmen kami Pemuda Pancasila bahwa sebagai komponen anak bangsa yang selalu mengedepankan nilai-nilai luhur Pancasila untuk pemerintah daerah, kami akan selalu menjadi garda terdepan dalam mensukseskan, menselaraskan dan mengawal program-program pemerintah yang pro rakyat. Itu. Kita akan selalu bersama pemerintah untuk mewujudkan ketika Kanda Fadli mensukseskan program-program pemerintah yang pro rakyat, ini jiwa aktivisnya ya. Tidak bisa dilupakan. Nah, terlepas daripada atribut Pemuda Pancasila, saya cukup mengenal beliau. Saya karena saya temenan sama adiknya, kan. Jadi dia sering main gitu, sering lihat gitu dari dulu sampai hari ini. Pemuda kita di kacamata seorang Fadli Agus Mante, pemuda di Parepare, sebenarnya kan banyak sekali terjangan pengaruh. Akhirnya anak muda kita melupakan jati dirinya, akarnya. Saya ini seorang Pancasila, gitu kan. Pancasila is me, Pancasila itu adalah saya. Tapi kalau terjangan dari Korea lah, terjangan dari daerah mana lah, akhirnya tidak masalah sebenarnya kita go internasional. Tapi ini sebenarnya, apakah memang karena tadi sempat disinggung oleh Kanda bahwa kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, perlukah menurut Kanda sebagai seorang yang sudah satu dasawarsa nih, Pemuda Pancasila turun ke sekolah-sekolah tingkat dasar? Gitu. Gimana itu? Ya karena gini, SMP saja itu sudah ada peralihan kiblat sebenarnya. Apalagi tapi perlu TK, SD. Nah, ini sebenarnya sudahkah atau akan direncanakan seperti itu atau gimana gitu? Ya, jadi Ika, saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan Pemuda Pancasila Go to School itu sudah kita lakukan. Cuma karena pandemi kemarin sehingga program itu tidak tersentuh. Kemarin pendekatan kami dalam mengenalkan Pancasila sebagai ideologi negara ke anak-anak usia dini itu melalui pendekatan menggambar. Kita lakukan lomba menggambar di 4 kecamatan kemarin. Itu kita serahkan siluet logo Garuda Pancasila untuk kemudian digambar, diisi berapa jumlah bulunya, berapa jumlah anunya. Nah, ini semua langkah awal untuk mengenalkan secara dini Pancasila sebagai ideologi bernegara kepada anak-anak usia dini yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian peran-peran yang telah dilaksanakan Pemuda Pancasila khususnya di Parepare, seperti hari ini Hari Lingkungan Hidup, itu pernah terjadi demo beberapa 3 tahun yang lalu, demo petugas kebersihan. Salah satu yang mengambil alih tugas kebersihan selama 1 minggu itu adalah kader Pemuda Pancasila. Betul, saya masih ingat itu. Banyak yang masuk, kurang lebih ada puluhan orang teman-teman kami terkapar masuk ke rumah sakit karena mungkin terlalu bersemangat. Untuk sedangkan hari-harinya tidak seperti itu. Hari-harinya seperti itu, bersemangat untuk berkorban, memberikan kontribusinya terhadap kepentingan masyarakat.
walaupun itu sampah yang notabene kotor, kami siap untuk melayani, khususnya kepentingan masyarakat. Pro rakyat Pro pasti. rakyat. Oke. Nah, ini kita bisa sedikit flashback. Selain daripada tokoh pemuda, tokoh olahraga, praktisi pendidikan, Kanda hadir di Parepare. Saya sih berharap akan banyak lagi sosok-sosok seperti Kanda kemudian ya, yang istilahnya tertarik untuk karena ini kan non profit ya. Seperti itu. Bener-bener lillahi ta'ala masuk di sini begitu. Tapi Kanda satu dasawarsa, waktu yang tidak sebentar. Di kesempatan ini mungkin dari lubuk hati yang paling dalam. Pasti dengan banyaknya perubahan-perubahan, kemudian atmosfer yang tentu saja setiap tahun berbeda. Ditambah 2 tahun kita pernah mengalami mencetak sejarah 2 tahun belajar di rumah, kerja di rumah. Mungkin itu akan kita ceritakan nanti ke anak cucu kita. Ada ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, khususnya tokoh-tokoh masyarakat atau mungkin orang-orang yang saat ini banyak memberikan kontribusi yang besar dalam kemajuan, eksistensi pemuda Pancasila di Parepare. Iya. Mungkin melalui kesempatan ini saya hanya menitip pesan kepada kaum muda Parepare. Mari kita arahkan pemikiran kita, sikap kita, cara kita bertindak menangani satu masalah di Parepare ini dengan terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif, dan tentu sifat, sikap, dan cara berpikir ini semua bermuara dari Pancasila. Kalau kita memahami, kemudian mengetahui, mengerti apa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila, mulai dari sila pertama sampai dengan sila kelima, saya yakin tidak ada kejadian-kejadian yang luar biasa di tengah lingkungan sosial yang terjadi, kecuali mungkin kejadian-kejadian yang sifatnya faktor alam dan lain sebagainya. Yang tidak betul-betul tidak bisa dibawa kendali kita. Kendali kita. Dan kemudian yang paling penting, bagaimana kita sebagai pemuda Parepare harus membentengi diri dari bahaya satu, ideologi dari luar, ideologi yang laten, yang bisa menggerus nilai-nilai ketimuran kita, adab dan budaya kita, sehingga nilai-nilai Pancasila itu juga terkikis. Yang kedua adalah bahaya narkoba. Bahaya narkoba ini kita rasakan bersama bahwa banyak adik-adik kita, sepupu kita yang akhirnya menjadi korban dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba ini. Nah, sebagai komponen pemuda, kita harus berkomitmen untuk bagaimana menjaga lingkungan sekitar kita, menjaga keluarga kita dari bahaya narkoba ini. Kemudian yang ketiga, yang paling penting adalah bagaimana kita terus memperkokoh nilai kearifan lokal kita di Parepare, khususnya dalam konsep sipakatau, sipakalebi, sipakainga. Nah, kita harus saling mengingatkan, kita harus saling peduli terhadap satu sama yang lain untuk senantiasa menjaga suasana Kantipmas yang jauh lebih aman, koleksi-koleksi atau mahakarya yang telah dipersembahkan oleh pemerintah kota hari ini, itu harus menjadi modal kita untuk menciptakan Parepare yang lebih indah, lebih nyaman untuk didatangi. Seperti itu, Ika. Dan yang paling terakhir adalah kepada seluruh kader, anggota maupun simpatisan pemuda Pancasila, jangan pernah lelah, jangan pernah terlambat untuk terus berbuat baik. Mari kita satukan tekad dengan bingkai semangat. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Iya, Masya Allah. Ini sudah terakhir, padahal kita baru mau jeda dan ada segmen terakhir. Jangan dulu terakhirnya, masih banyak. Karena ini juga tadi sempat ada beberapa yang memang harus menjadi filter. Apalagi mungkin dengan pengaruh-pengaruh yang sifatnya aliran-aliran yang memang saat ini berseliweran di mana-mana. Media sosial luar biasa. Anak-anak kita yang mungkin tidak paham betul dengan ideologi Pancasila, ini rentan untuk masuk ke dalam jaringan yang mungkin dikecam oleh negara, dikecam pula oleh
agama. Nah, ini sebagai pemuda Pancasila. Tadi sempat disinggung beberapa item, tapi saya rasa ini tidak kalah pentingnya dengan banyaknya kelompok-kelompok radikal yang kemudian jangan sampai kita menganggap tenang damai tanpa sengaja mereka pelan-pelan menyusup gitu kan. Apalagi nih Parepare kota perlintasan, bisa saja mereka, kita nggak tahu nih. Ini saya rasa item penting untuk kita duduk bersama membicarakan soal itu. Gimana Kak, sebagai tokoh pemuda? Jadi di Pemuda Pancasila itu kita mempunyai struktur sampai di tingkat ranting, Dangana ranting. Tingkat ranting itu ada 22 ranting, 22 kelurahan yang kemudian anggotanya di sana berpencar untuk mengelola informasi, untuk kemudian membantu masyarakat, kemudian melaporkan kepada kami di tingkat MPC perkembangan situasi dan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing, sehingga kami gampang berkomunikasi dengan beberapa instansi yang terlibat di dalamnya, misalnya Forum Kewaspadaan Dini yang notabene juga saya ketuanya. Benar, saya baru mau ngomong nih. Dengan Bapak Kapolres, dengan unsur jajaran TNI untuk melakukan penindakan-penindakan, baik pendekatannya preventif maupun pendekatan yang bersifat represif. Nah, di Parepare ini memang sebagai kota transito, dua hal yang menjadi problem ke depan yang harus kita jaga betul. Yang pertama itu peredaran narkoba, yang kedua Parepare jadikan tempat yang subur oleh kalangan-kalangan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, melalui unit kegiatan kampus, tempat kajian dan lain sebagainya, yang menyajikan beberapa aliran-aliran yang sangat berbahaya bagi keutuhan berbangsa dan bernegara. Dan syukur alhamdulillah, tidak usah saya sebut namanya, ada kampus yang sudah kita kanalisasi pergerakan mahasiswanya, dan alhamdulillah beberapa mahasiswa, beberapa pentolan-pentolan yang menjadi dosen di sana sudah kembali ke jalan yang benar. Masya Allah, ternyata mereka hanya keisengan intelektual yang mengarahkan mereka melakukan kajian-kajian yang kritis tanpa panduan-panduan yang jelas dari tokoh-tokoh para aktivis ini. Nah, olehnya itu sekarang ini di Pemuda Pancasila kami rancang Pemuda Pancasila masuk kampus kembali untuk meningkatkan intensitas pertemuan, meningkatkan komunikasi dengan adik-adik yang ada di kampus. Karena hari ini yang menjadi problematika besar juga di lingkungan kampus yaitu sikap dan daya kritis mahasiswa yang semakin hari semakin menurun. Ya, akhirnya ini orang Jawa bilang keblinger jadinya. Keblinger. Sehingga ini harus menjadi tantangan kita semua ke depan. Nah, tentu sebagai organisasi kemasyarakatan yang berbasis nasionalis, ya kami akan terus berusaha untuk menjadi garda terdepan, menyelamatkan anak bangsa yang salah jalan, kemudian mengantisipasi gerakan-gerakan yang merongrong NKRI dan tentu ideologi Pancasila yang sudah kita rasakan manfaatnya sampai hari ini. Bisa menjadi energi pemersatu, energi pembaharu bagi kita semua. Betul, dan memang kehadiran Pemuda Pancasila ini betul-betul menangkis dan menangkal terjadinya terpecah belahnya tanah air gitu kan. Jadi memang saya dari kecil saja itu, saya dulu berpikir memang keren ya, keren gitu kan, looknya tuh keren sekali gitu. Ketika di era tahun 90-an, awal dulu. Iya benar. Kita kalau lihat Pemuda Pancasila tuh saya masih usia SD gitu, keren banget nih kakak-kakak bawa bapak gitu. Dan mudah-mudahan bukan hanya sekedar looknya, penampilannya keren, tapi memang ada esensi positif yang bisa kita ambil dan
lebih kerennya lagi kalau Anda mau ambil bagian. Saya saya melibatkan diri dalam organisasi ini untuk apa? Untuk negara yang kita diami, untuk negara yang kita cintai, bukan untuk siapa-siapa loh. Untuk paling nggak kita menjadi pemuda Pancasila di rumah kita dulu. Seperti itu ya Kanda ya. Dan memang kembali di hari peringatan Pancasila Harlah ya, di 1 Juni 2023 memang pemuda Pancasila menjadi pelopor implementasi nilai Pancasila. Statement paling terakhir. Nah, silakan. Apa yang disampaikan? Atau udah habis nih? Ya, sebenarnya sudah statement terakhir tadi. Tapi yang paling terakhir, Baik. di antara yang terakhir, kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, baik tokoh pemuda, tokoh agama, untuk bahu-membahu menjaga keutuhan, toleransi, keberagaman kita di Parepare, untuk bagaimana menjaga Parepare dari gempuran globalisasi yang multi efek ini. Nah, khusus di Parepare tetap kita jaga bingkai atau energi nilai-nilai keluhuran kita, yaitu energi sipaka tahu, energi sipaka lebih, dan sipakainya ini harus selalu kita tampilkan, implementasikan, karena ketiga poin yang saya sebutkan ini juga menjadi nilai-nilai luhur yang diserap dan terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Luar biasa. Lalu Bang, keberadaan pemuda Pancasila tidak dapat dinafikan. Andaikan negara ini dibuat dalam satu buku, ada satu bab yang akan bercerita tentang pemuda Pancasila, dan itu tidak bisa dinafikan loh. Eksistensi keberadaannya itu betul-betul pro pemerintah, pro rakyat gitu kan dari dulu. Dan memang orang-orang yang berdiam di dalamnya pun saya tidak sepakat tadi katanya berisi oleh, mohon maaf ya tadi sempat disebut, tapi ada pergeseran. Mudah-mudahan kaum intelektual juga daripada salah langkah masuk kelompok radikal, mending gabung di pemuda Pancasila dengan kemampuan akademik yang baik, intelektual yang baik. Mari kita majukan pemuda Pancasila. Dan tentu saja dengan hadirnya ini cita-cita bangsa, karakter baik ini betul-betul bisa diwujudkan dalam pemuda Pancasila. Selamat sekali lagi hari lahir Pancasila untuk kita semua, dan mudah-mudahan pemuda Pancasila ini goes to school, bisa lanjut lagi, goes to kampus, bisa dan siap bersinergi dengan seluruh instansi yang ada. Wah, ini yang harus kita apresiasi, siap bersinergi. Ada satu poin tadi yang saya sampaikan, bahwa untuk kerjasama di tingkat nasional, kita punya satu prestasi penting pemuda Pancasila Parepare, yaitu pernah melakukan MOU dengan salah satu BUMN pemasok daging dan sapi, yaitu PT Berdikari. Oh ya. Nah, ini MOU-nya. Oh, oke. Jadi tujuan kita adalah bagaimana mensejahterakan dan menghidupi teman-teman yang memiliki kemampuan itu. Nah, kemarin kita bekerja sama dalam hal transportasi dan transportasi ternak dari Pelabuhan Cepaujung ke Bilah Baruko. Nah, di sana syukur alhamdulillah PT Berdikari dalam hal ini presiden direkturnya juga memberikan apresiasi kepada pemuda Pancasila sebagai salah satu ormas yang mampu berperan untuk mengentaskan atau memberi ruang kerja kepada para anggota-anggotanya, sehingga proses bisnis dari PT Berdikari juga lancar. Seliri yang didapatkan teman-teman dari pemuda Pancasila yang taraf hidupnya memang di bawah rata-rata itu bisa meningkat pada momentum itu. Iya. Ini pas banget, tidak lama lagi kita akhir raya kurban ya. Ini saya kira momen yang penting, informasi. Nanti kalau misalnya ada informasi lanjutan yang Anda butuhkan tentang itu, boleh langsung koordinasi ke pemuda Pancasila atau ke Kanda langsung seperti apa. Ini menarik karena istilahnya selain daripada memang asasnya ini untuk menanamkan ideologi Pancasila, karakteristik khas bangsa gitu ya. Pemuda Pancasila juga seperti dikatakan dengan MOU dengan PT Berdikari tadi barusan, ini memang akhirnya memunculkan lowongan pekerjaan gitu. Istilahnya saudara-saudara kita yang memang tadi digarisbawahi bahwa yang mungkin taraf hidupnya masih di bawah rata-rata, dengan adanya MOU ini
menjadi jembatan nih Pemuda Pancasila untuk melakukan rekrutmen untuk orang-orang yang memang di momen itu bisa memperbaiki kehidupannya, salary-nya juga baik gitu. Jadi alurnya seperti ini. Ya. Kita rekrut anggota Pemuda Pancasila, kemudian kita perbaiki mentalnya, kita perbaiki cara berpikirnya yang lebih Pancasilais, kemudian kita berusaha untuk mendorong membangkitkan kesejahteraan hidupnya. Jadi kita komplit dalam mengkader di Pemuda Pancasila. Tidak sekedar kita rekrut jadikan anggota kemudian kita biarkan, tidak. Setiap potensi selalu akan kami salurkan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kalau dia potensinya melukis, ya kita akan dorong ke beberapa instansi yang membutuhkan karya-karyanya. Kalau dia memang berarti di sini Pemuda Pancasila juga, kelompok Pemuda Pancasila juga mencari peluang untuk mereka ya? Iya. Nah, olehnya itu dari beberapa lembaga yang ada lembaga badan pengusaha, ada lembaga lingkungan hidup, ada lembaga komando inti, ada Sapma Serikandi yang merupakan unit-unit kerja dari Pemuda Pancasila sebagai ormas ini yang mendistribusikan anggota-anggota sesuai dengan skill dan potensinya masing-masing. Kalau dia perempuan ya bergabung dengan Serikandi, bergabung dengan Puspa, bergabung dengan PKK, IWAPI dan lain sebagainya. Kalau dia teman-teman Pemuda Pancasila yang memiliki jiwa berusaha atau pengusaha, dia akan tergabung di dalam badan pengusaha Pemuda Pancasila untuk saling berkomunikasi sesama pengusaha, dan kemudian rekrutmen tenaga kerjanya juga diambil dari keluarga besar Pemuda Pancasila. Luar biasa. Ini ada berapa ribu orang yang menonton kita ya. Teman-teman, kasih aplaus dulu dong untuk Pemuda Pancasila, kasih aplaus dulu. Luar biasa, 7.000 orang mungkin masih suasana puasa, mereka jadi suara yang tidak riuh gitu ya. Tapi terlepas apapun itu, memang ini harus kita apresiasi hadirnya salah satu organisasi masyarakat yang sampai banyak ormas-ormas yang memasuki fase zaman 4.0 itu mulai tergerus, hilang satu persatu, atau mungkin hidup segan mati tak mau jadinya. Tapi Pemuda Pancasila sampai hari ini tetap berdiri tegak, menjadi garda terdepan dalam melindungi kedaulatan rakyat, bersinergi dengan stakeholder terkait untuk hadir, yang mana tidak lain tidak bukan satu saja, tetap pro rakyat. Itu yang harus kita apresiasi. Ada di mana-mana? Ada di mana-mana. Tidak kemana-mana. Tidak, ada di mana-mana, tapi tidak kemana-mana. Keren, luar biasa. Dan saudara, sampai di sini saya menemani Anda dengan tema saya. Sebenarnya kalau ngobrol dengan beliau tuh nggak selalu panjang gitu pengalaman. Karena ngomongin apa aja tuh selalu ada saja tema yang bisa kita bahas ya. Dan saudara, semoga di kesempatan yang lain Kanda Fatih juga masih bisa gabung lagi, datang memenuhi undangan kita, tentunya hanya di TV Peduli. Terima kasih sekali Kanda sudah selamat, karena kita buru-buru karena beliau juga ada giat nih habis ini. Ada agenda lain. Ada agenda lain. Dan saya pamit saudara, terima kasih sudah menemani kami selama program acara ini berlangsung, dan selepas ini kita masih akan ada program yang lain, jangan lewatkan, tetap di channel 8 TV Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.